Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Israel, sebenarnya ada 3 klaim mereka itu. Klaim teologis, kemudian klaim historis berdasarkan deklarasi Balfour, dan yang ketiga pembagian wilayah atas wilayah yang kita kenal sebagai Palestina menjadi 2 bagian, yaitu bagian orang-orang Israel dan bagian orang-orang Arab, termasuk di dalamnya Muslim dan Nasrani. Itu setelah Perang Dunia Kedua, khususnya sidang Majelis Umum PBB tahun 1947. Di dalam pertemuan kita sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya, klaim teologis ini sudah kita bantah. Bahkan sudah bisa kita kembalikan tipu daya tersebut menggunakan Al-Quranul Karim. Yang kedua, deklarasi Balfour ini adalah satu pemaksaan kehendak oleh Inggris sebagai pemilik mandat waktu itu. Karena Inggris memang sudah secara bertahun-tahun memiliki satu ketergantungan sejak mungkin bisa dikatakan Perang Napoleon awal abad ke-19. Ketika itu mereka berhutang banyak kepada jaringan perbankan yang dikuasai oleh sebagian besar bankir-bankir Yahudi. Jadi masalah Balfour itu masalah timing saja. Ketika satu-satunya kekuatan yang masih bisa menolak deklarasi tersebut sudah berhasil dienyahkan, yaitu kekhilafahan Turki Utsmani, maka deklarasi Balfour tahun 1917 itu wilayah Turki Utsmani di Palestina itu sudah terpukul mundur sampai ke Suriah, bahkan kemudian keluar dari Suriah seluruhnya. Ya. Jadi ada timing yang begitu pas buat mereka. Tapi antara Perang Dunia Pertama sampai dengan Perang Dunia Kedua, ini dimana kita saksikan pergerakan Zionisme ini bergerak untuk memastikan tanah Palestina ini nantinya betul-betul akan menjadi negeri Israel mereka, Eretz Israel atau Israel Raya mereka. Tetapi kita ketahui dari kajian kemarin atau bulan lalu bahwa negeri yang dicita-citakan oleh mereka itu tidak begitu menarik untuk Yahudi kelas menengah ke atas. Siapa yang mau memulai dari negeri yang hampir bisa dikatakan nol waktu itu? Siapa yang mau memulai dari padang pasir? Siapa yang mau memulai membuka kota-kota? Sedangkan sebagian besar Yahudi kelas menengah ke atas ini sudah mapan, baik itu di London, baik itu di Paris, dan kota-kota lainnya yang ada di Eropa, bahkan di Amerika Serikat. Sehingga dibutuhkan satu lagi peristiwa besar, ya, yang kemudian kita kenal sebagai Perang Dunia Kedua. Setelah itu, hampir tidak ada lagi perlawanan terhadap rencana mendirikan negara Israel yang kemudian nanti diproklamasikan tahun 1948. Nah, itu tumpuan klaim Israel. Tiga-tiganya lemah, ya, tiga-tiganya lemah. Tapi lebih lemah lagi kaum muslimin, karena waktu itu setelah Perang Dunia Pertama kita tidak memiliki kekhilafahan Turki Utsmani lagi. Perang Dunia Kedua, Turki waktu itu sudah dibawa Mustafa Kamal. Mustafa Kamal sudah meninggal dunia, tapi dia meninggalkan satu negeri yang sekuler yang kemudian kita kenal sebagai Republik Turki. Kita ketahui di Perang Dunia Kedua Republik Turki tidak ikut serta di dalam Perang Dunia, ya, tidak ikut serta di dalam Perang Dunia tersebut. Baik, saya masuk kepada yang pertama, klaim teologis. Diambil dari kitab Kejadian, ini ada di Perjanjian Lama. Ya, Kejadian itu kalau bahasa Inggrisnya kalau tidak salah Genesis. Ya, Genesis itu nama salah satu surat di dalam Perjanjian Lama, bukan nama grup band. Ya. Kalau yang usia-usia saya mungkin tahu Genesis. Ya. Ya. Nomor 15 atau bagian ke-15 ayat ke-18 disebutkan sebagai berikut, diterjemahkan. Pada hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim, atau kalau ditulisnya aslinya itu Abraham. Ya, melalui firman, untuk Tuhanmu aku berikan tanah ini dari sungai Mesir hingga sungai besar Eufrat. Sungai Mesir maksudnya sungai Nil. Eufrat ini yang ada di Irak. Ya, sungai Tigris dan sungai Eufrat. Kalau kita lihat sungai Tigris itu yang di utaranya sedikit, Eufrat yang di bawah.
Kalau kita lihat di sini, dia mempengaruhi cara pandang orang-orang Israel yang percaya kalau ini tanah yang dijanjikan buat mereka. Nah, sehingga 3 orang yang terkenal waktu itu di kalangan pergerakan Zionis, satu Theodor Herzl yang akan kita bahas sebentar lagi nanti, kemudian Rabbi Yehuda Fishman. Kalau Yehuda Fishman bahkan menambahkan Suriah dan Lebanon. Jadi Israel yang kita lihat sekarang itu, ini on off ya memang, kadang-kadang hilang, kadang-kadang aku kurang dekat, takut ketelan. Dekat banget udah. Rabbi Yehuda Fishman bahkan mengatakan tidak cukup Suriah, tidak cukup Palestina sekarang, tapi Suriah dan Lebanon juga. Kalau kita tahu Suriah dan Lebanon berarti masih panjang cerita mereka. Jadi kalau mereka itu mengatakan two-state solution sekarang itu hanya akal bulus saja. Tidak ada rencana di dalam deklarasi Israel itu mereka hidup berdampingan dengan siapapun, baik itu Muslim maupun Nasrani. Ya, jangan dipikir itu Nasrani yang mendukung Israel sekarang, baik itu yang di Amerika, di Eropa maupun yang di Indonesia. Ya, mereka akan kecewa dengan Israel itu. Ya, karena Israel itu tidak mengenal yang lain. Kalaupun ada yang mau bersamaan dengan mereka, ya sementara saja untuk katakanlah memukul kaum muslimin. Nanti akan goodbye. Dari mana kita bisa melihat indikasinya? Sekarang kalau kita ke Israel, ada 60.000 Yahudi Eritrea. Buka dulu petanya supaya nggak ungam. Sebentar, saya mundur dulu, tadi saya sudah siapkan. Nah, di sini aja. Ini Israel, laknatullah alaihim ajmain. Nah, di bawah sini ada Eritrea. Nah, dulu Yahudi ketika mereka diaspora, waktu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabik-cabik wilayahnya. Ada yang dibawa ke Afrika, ada yang dibawa ke Asia, ada yang dibawa ke Eropa. Nah, ada yang sampai ke Eritrea. Ada 60.000 saat ini Yahudi Eritrea, Yahudi berkulit gelap kalau istilah surat kabar di Israel itu, yang tinggal di sini meminta suaka. Ya, mereka merasa ini Israel, Eretz Israel kalau bahasa mereka, Israel Raya. Mereka merasa menjadi bagian dari negara itu. Tetapi sekarang mereka tidak welcome. Waktu dulu tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an masih welcome. Karena apa? Karena Israel merasa belum superior. Masih ada perang-perang yang mereka membutuhkan infanteri untuk mati di garis depan. Sekarang mereka sudah memiliki teknologi yang canggih, berperang bisa dari jarak jauh, tidak lagi frontal seperti dahulu. Yom Kippur, perang Sinai, ya, terakhir perang ketika mereka membom Gaza itu, hampir tidak lagi pasukan yang berani masuk, semuanya pakai remote dari jauh, pakai drone, sehingga tidak perlu lagi infanteri banyak-banyak. Dan setiap orang yang tinggal di Israel itu kan harus dikasih makan, sedangkan mereka negara dengan kapasitas terbatas, sehingga sekarang dikeluarkanlah, dipersulit mereka itu untuk naturalisasi menjadi warga negara Israel. Jadi sekarang mereka kalau keluar kota atau keluar dari negerinya, lari. Banyak yang kemudian mendapatkan suaka di negara yang lain, di Angola, ya, di negeri-negeri Afrika itu, setiap orang itu dikasih $4.000 untuk keluar dari Israel. Jadi negara apartheid, negara sangat rasis. Ya, jadi jangan merasa Indonesia Yahudi gitu, ya, pakai peci Yahudi, pakai bintang Yahudi, berangkat ke Israel, tidak welcome. Ya, kalau ada pun orang Indonesia foto bareng dengan orang pejabat-pejabat Israel, yaitu sedang di servis saja, karena nanti masih diperlukan untuk ngomong baik-baik di Indonesia. Gitu. Ya. Saya balik lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat bendera Israel, pernah lihat bendera Israel ya? Ini di depan, kalau belum, nah. Kalau yang segi 6 bintang Daudnya semua sudah tahu kan? Itu juga merampok dari kaum muslimin. Aslinya bintang itu berwarna hijau, dan itu dikenal sebagai bintangnya Sulaiman, Nabi Sulaiman, bukan bintang Nabi Daud. Ya. Dan itu biasa dipakai oleh kaum muslimin sebelum ada pergerakan Zionisme. Jadi keliru kalau kita melihat nanti sejarah kaum muslimin, ada misalnya di abad ke-11, abad ke-12 Masehi, mengibarkan bendera dengan bintang Daud, terus kita, nah itu dia Yahudi di kalangan kaum muslimin. Bahkan kalau kita tahu yang namanya Khairuddin Barbarossa, pernah dengar? Khairuddin Barbarossa, seorang pelaut mujahid di eranya Sultan Sulaiman Kanuni, abad ke-16 awal, 1515 sampai dengan 1527. Itu masa-masa hebatnya dia.
beroperasi keluar dari pelabuhan supaya tidak ketemu yang aslinya, diplesetin supaya ketemu yang fiktifnya. Ya, baca itu Khairuddin, Aruj, Khairuddin, sama satu lagi. Ada 3 bersaudara dia itu. Yang janggutnya merah justru kakaknya. Dia tidak berjanggut merah, tapi orang tahunya mereka satu geng itu juga. Itu juga mengibarkan bendera Sulaiman. Dirampas, dipakai, diberikan judul yang baru, yaitu apa namanya, Star of David. Nah, baris biru yang di atas dengan yang di bawah itu punya message. Yang di atas itu adalah batas sungai Tigris, yang di bawah itu adalah sungai, bukan, Mesir, sungai Nil. Kan tadi kan coba lihat teksnya, mentang-mentang Tigris langsung Eufrat aja. Dilihat dulu baik-baik. Nah, dari sungai Mesir sampai sungai besar Eufrat. Nah, sekarang kita lihat petanya ya. Kita superimposekan ke sini. Nah, ingat ini, dua baris biru di atas, biru di bawah. Bintangnya itu di Yerusalem. Kalau mereka istilahnya Zion. Nah, tidak. Ini Al-Quds di sini. Tarik garis utara, nah, ketemu sungai Tigris. Kemudian di selatan, nah ini selatannya kan sungai Nil. Sungai Nil itu sampai mana? Ada 2 apa namanya versi. Ada sungai Nil biru, sungai Nil putih, White Nile sama Blue Nile. White Nile itu di Ethiopia, Blue Nile itu di Uganda, di Lake Victoria, Danau Victoria. Jadi nih, kalau betul-betul letterlek ya, jadi betul-betul hanya berdasarkan statement sungai itu saja, berarti sampai ke ujung-ujung sini nih, Sudan lewat. Teman-teman yang live yang Sudan, teman-teman dari Sudan lewat. Sudan bagian dari Israel nanti kalau mereka sesuai dengan rencana. Tapi katakanlah kita berhenti saja lah di sini perbatasan Mesir kan, kalau Sudan sudah di bawah nih, daerah Aswan. Jadi dari sini sampai ke sini, berapa luas itu, berapa negeri? Coba kita ambil garis di sini ya, kira-kira garis imajiner di sini sama garis imajiner di sini. 1 Mesir, 2 sebagian dari Saudi, 3 jelas Palestina, 4 jelas Yordan, 5 sebagian besar Suriah, 6 Lebanon, 7 pasti nyenggol Irak. 7 countries. Jadi mereka baru target 1 itu yang namanya Palestina. Ya. Itu. Tapi tidak mungkin dipublish, nanti marah semua orang. Biarlah saja sekarang ini hanya Palestina saja yang jadi masalah, itu pun diredam seolah-olah ini hanya masalah bukan konflik agama. Karena takut kalau konflik agama ini jadi besar. Kemudian kita pun percaya. Nah, itulah. Mudah-mudahan dengan seperti ini jadi jelas. Baik. Jadi kata Rabbi Yehuda Fishman, Suriah, Lebanon itu masuk bagian. Kalau David Ben Gurion, siapa David Ben Gurion? Presiden pertamanya, yang deklaratornya, founding father-nya. Dia katakan seluas kerajaan Daud dan Sulaiman. Sulaiman itu kan wilayahnya sampai ke Yaman. Jadi lebih gigantis lagi, lebih luas lagi. Jadi jangan mau ditipu dengan segala macam, oh Israel bangsa yang, dan mereka betul-betul konsisten dengan mengatakan we are a people without land and Palestine is a land without people. Sengaja mereka mengatakan kami adalah bangsa yang tidak pernah punya tanah. Ya jawaban kita, ya karena kalian dulu melawan kepada nabi-nabi Allah. Pantasan kemudian Allah yang sudah siapkan tanah itu Allah ambil kembali. Dan di situ Palestina ada tanah tanpa manusia, a land without people. Jadi dibuang semua itu 1.200.000 manusia Muslim yang ada di Palestina 1917. Jadi dicoret, dianggap nol, dianggap kosong. Jadi surat kabar Zionis yang terbit di Amerika maupun di Eropa menggambarkan tanah gersang. Itu proposal mereka supaya orang-orang pada bayar, pada memberikan donasi, infak sodaqoh untuk beli tanah. Kemudian dipromosikanlah waktu itu kibbutz Degania, ada apa namanya jeruk, panen jeruk di foto. Kami berhasil merubah tanah kosong tandus menjadi tanah yang berbuah. Inilah keberkahannya kibbutz. Ngomongnya begitu. Surat kabar kemana-mana tahun 1920 sampai 1930. Ya, Zionism berhasil mengubah tanah tandus Palestina menjadi tanah yang subur dan gersang, tanah yang ditinggalkan bangsa Arab. Jadi 1200 dianggap gak ada. Ya, berhasil kami olah. Luar biasa propagandanya. Nah, ketika mereka mendeklarasikan negara Israel itu, ya,
14 Mei 1948, mereka menyebutkan di dalam bagian dari pembukaan proklamasinya, by virtue of our natural and historic right, kalau diterjemahkan, dengan mandat gitu ya, dari hak-hak sejarah dan hak-hak natural kami. Jadi hak natural itu maksudnya kami bangsa di sini, bangsa Semit ya, padahal bangsa Arab juga bangsa Semit ya, dari anaknya Nabi Nuh yaitu Sem ya. Kemudian historic right, dia mengatakan historic right karena dulu Abraham pernah diberikan sama Tuhan. Tapi kalau kita lihat, untuk Tuhanmu, bukan untuk orang-orang Israel. We do hereby proclaim the establishment of a Jewish state in the land of Israel, bukan in the land of Palestine. Ini penyelewengan ya. Dicari, dibuka sejarah dari sejak zaman Romawi, tanah tersebut tidak pernah disebut Israel. Penduduknya ada Israel, tapi tidak pernah disebut tanah Israel, selalu tanah Palestina. Karena bangsa Filistin itu 1200 tahun lebih dahulu datang ya. Jadi ini penipuan-penipuan yang kita harus jeli melihatnya. Nah, barulah kita kembali kepada orang yang bernama Theodor Herzl ini. Kemarin sempat bulan lalu sedikit sekilas kita lihat bukunya ini menjadi satu-satunya panduan Zionisme yang mendapatkan dukungan banyak, karena dia berani mengatakan dalam waktu 50 tahun atau dalam waktu dekat akan kami mendirikan satu negeri yang berdaulat. Kita tahu kongres pertama, Kongres Zionis Internasional pertama tahun 1897. Kalau ditambah 50 tahun berarti 1947. 50 tahun kan? 50 tahun. Kapan berdirinya Israel? 1948. Meleset 1 tahun. Telat 1 tahun. Ya, berarti perencanaan matang. Ya. Kita berani nggak mengatakan Israel dalam waktu 50 tahun lagi atau kurang dari 50 tahun lagi hilang dari muka bumi? Pasti tidak ada yang percaya. Sama ketika Theodor Herzl pertama kali mengatakan dalam 50 tahun Israel akan berdiri, hampir tidak ada yang percaya. Bangsa Yahudi, terutama mereka-mereka yang pernah tinggal di bawah kekhilafan Turki Utsmani, itu dia katakan absurd, tidak mungkin. Bahkan tidak kurang, Baron Edmond de Rothschild sendiri mengatakan ini mengancam jiwa Yahudi yang tinggal di wilayah-wilayah Eropa. Ini dianggap makar oleh dia. Jadi sempat ada waktu di mana antar pemuka-pemuka Yahudi itu saling tidak percaya. Sama seperti sekarang ketika kita membahas Palestina, banyak yang tidak percaya. Bahkan banyak yang menganggap itu tidak penting. Gak beda jauh dengan ribut-ributnya orang Yahudi zaman dulu. Tapi berbeda arah. Ya. Walaupun dia tidak percaya, dia tetap bekerja. Tetap dia menggalang dana. Sama seperti sekarang, walaupun mungkin ada yang tidak percaya, bagaimana mungkin Israel bisa hancur? Ya kan? Kita melihat sekarang kita terpukau. Ya, banyak orang yang terpukau dengan Israel. Muslim sekalipun terpukau dengan Israel. Sampai mengatakan tidak mungkin kita bisa mengalahkan dia terlalu kuat. Mirip Yahudi-Yahudi yang masih bertentangan sama Theodor Herzl zaman dulu. Tidak mungkin berdiri Israel. Ya. Menyedihkan kalau melihat ini. Seperti kita melihat mirror, seperti melihat kaca berbalik. Ya. Kenapa? Kenapa dulu Yahudi tidak percaya Israel bisa berdiri? Karena mereka merasa di bawah kekhilafan kaum muslimin itulah yang paling pas, yang paling mereka mendapatkan kepastian hukum. Kenapa kita sekarang tidak percaya Israel itu bakal hancur? Karena sudah hilang ruh jihad di dalam diri kita. Sudah hilang. Al-Quran sudah nggak nempel lagi. Hanya bacaan-bacaan saja. Tidak lagi menyulut kesemangatan. Kekalahan dari tahun 1948, 49, 50, 56, 67, 71, 72, 73, War of Attrition, kemudian 86, 89, 2004, 2015, 16. Ya. Bahkan tidak mengagetkan ketika pemimpin-pemimpin sebagian besar negeri-negeri Arab pun mengatakan Palestina bukan urusan kami lagi. Ya. Jadi isu Palestina tidak lagi menjadi isu prioritas. Dulu selalu kalau sidang sidang Liga Arab dibuka, selalu sesi pertama sesi tentang Palestina.
sekarang bukan prioritas lagi. Ya, jadi itu realita. Nah, kita ketahui buku yang disebut dengan Der Judenstaat, proposal sebenarnya, ya, The State of Israel, The State for the Jews, atau The Jewish State, bisa dikatakan begitu. Juden itu bahasa Jerman artinya Jews, Juden. Di dalamnya ada proposal supaya setiap orang Yahudi yang ada di Eropa maupun yang ada di luar Palestina itu menyumbang sedikit demi sedikit uang untuk membeli tanah. Kalau kita sekarang istilahnya wakaf. Ini kalau ada pesantren kan, butuh tanah, butuh membebaskan tanah, biasanya kan ada tuh selebarannya barang siapa yang ingin wakaf. Ya, kita kadang-kadang beli 1 meter, 2 meter kan, 1,5 juta, tergantung tanahnya lah, 3,5 juta dan sebagainya. Kenapa kita pada mau beli? Kenapa pada kita mau kemudian berinfak, berwakaf di situ? Karena kita tahu nantinya akan tercatatkan di dalam berdirinya satu amal usaha yang namanya misalnya madrasah atau pesantren. Kenapa orang Yahudi waktu itu berbondong-bondong ingin membeli tanah di Palestina? Karena mereka tahu suatu saat nanti kalau berdiri mereka punya saham. Ya, jadi kesemangatan. Sesuatu yang belum ada. Sama seperti sekarang, sesuatu yang tidak ada. Sehingga seolah-olah kita... Nah, setelah terkumpul uang, ternyata tidak cukup juga untuk membeli Palestina itu. Apalagi ketika Sultan Abdul Hamid II dari kekhilafan Turki Utsmani sebelum tahun 1908 menolak mentah-mentah. Filmnya kan banyak beredar sekarang. Film Paitat itu kan menggambarkan tentang Sultan Abdul Hamid II, kan sudah ada dubbingnya sudah ada subtitlenya bahasa Indonesia kan, sudah bisa dipahami betapa dia menolak mati-matian teror Herzl yang waktu itu ingin membeli tanah Palestina. Orangnya ini fotonya aslinya, digambar di film itu mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip. Jadi ditolak. Oleh sebab itulah rencana yang lain yang bergerak. Caranya dengan cara menggulingkan khalifah. 1908 terjadi revolusi Turki muda, jatuhlah Sultan Abdul Hamid II. Setelah itu dinaikkan Sultan adiknya sendiri, Mehmed V Rashad, yang pertama sudah agak lebih tua, kedua tidak memiliki kekuatan kakaknya. Jadi bisa disetir-setir. Ya, begitu. Sempat ada usulan untuk, karena Palestina ini resistensinya tinggi, dikhawatirkan waktu itu mereka masih khawatir kaum muslimin semuanya akan bangkit menolak. Ya. Maka waktu itu ada usulan dari kalangan sebagian orang-orang Yahudi ini, kenapa kita tidak beli Argentina saja? Argentina di Amerika Selatan. Pernah juga ada yang mengusulkan Afrika Selatan. Ada juga yang mengusulkan Kanada. Ada yang mengusulkan Shanghai, kota di Cina. Banyak sekali tempat-tempat yang diusulkan, tapi yang paling banyak pendukungnya adalah Palestina. Jadi sempat ada proses seperti itu. Sedangkan Theodor Herzl dan teman-temannya menginginkan segera rencana ini terwujudkan. Oleh sebab itu diperlukan untuk ditingkatkan menjadi satu perlawanan semesta, perlawanan umum. Maka muncullah orang yang namanya Nathan Birnbaum. Ya. Nathan Birnbaum ini punya banyak nama. Orang ini yang mempopulerkan istilah-istilah Zionisme, kemudian nasionalisme. Karena waktu itu targetnya adalah memperbanyak kontribusi uang, sekaligus memasyarakatkan di kalangan Yahudi cita-cita Yeretz Israel itu. Makanya kemudian didesain segala macam produk-produk yang berkaitan dengan Palestina, yang berkaitan dengan tanah Israel. Jadi hampir semua negeri Yahudi waktu itu, orang-orang Yahudi yang ada di Eropa pasti punya di pojok-pojok rumahnya itu peta di mana Palestina itu. Jadi semua orang fokus ke sana. Nathan Birnbaum ini kalau dia masuk ke negeri, ke Austria, ke Prancis, ke Inggris, kemana-mana dia ganti-ganti nama. Kadang-kadang dia Matthias Eger, kadang-kadang Birner, kadang-kadang Matthias Palme, Anton Scott, Theodor Schwarz, Van der Hey. Namanya berubah terus, khas orang intelijen. Dia punya beberapa paspor. Ya. Di mana datang dia mendatangi pengajian-pengajiannya, bisa disebut pengajian saja, pertemuan-pertemuan Yahudi untuk kemudian menggalang dana dan memasyarakatkan istilah ini. Nah, salah satu yang kemudian dia kembangkan di orang Austria adalah salah satu cara yang efektif untuk memaksa orang-orang Yahudi yang belum mau pindah ke Palestina, pergi ke Palestina, adalah membuat chaos. Jadi dia merancang, mendesain
perlunya ada satu perang besar supaya orang-orang Yahudi yang duduk manis, yang tenang, yang TW di tempat-tempatnya masing-masing mau tidak mau keluar. Ya. Nah, waktu itu mereka sempat melakukan konspirasi dalam rangka memecahkan atau memulai Perang Dunia Pertama. Keburu dia meninggal dunia tahun 1937. Dia juga melihat setelah Perang Dunia ke-1, orang-orang Yahudi yang mau pindah ke Palestina itu tidak sebanyak dugaan. Maka dibuat lagi Perang Dunia Kedua. Tapi dia keburu mati. Sudah ada beberapa kandidat, salah satunya adalah orang yang namanya Adolf. Ya, Adolf ini orang Austria juga. Orang inilah yang dilihat punya dendam kesumat kepada bangsa Yahudi, padahal dia sendiri ibunya Yahudi. Disusun sedemikian rupa sehingga dia kemudian naik menjadi salah satu tokoh partai Nazi, yang kemudian nanti tahun 1930-an akhir itu menguasai parlemen Jerman, ya, mengalahkan pemerintah yang sah, kemudian mengambil alih. Kemudian tahun 1939, 2 tahun setelah matinya Nathan Birnbaum ini, kemudian terjadi akuisisi terhadap Cekoslowakia, terhadap Austria. Jadilah negara yang dikenal sebagai negara Nazi Jerman. Adolf ini yang dikenal sebagai Hitler. Kita tahu efektif Perang Dunia Kedua karena Hitler di tahun-tahun 1942-43 ketika dia perangnya mulai kalah, sampai dengan tahun 1942 masih menang, 42 ke atas mulai kalah. Tetapi justru di tahun kekalahannya itulah dia bangun camp-camp konsentrasi khusus untuk mengumpulkan Yahudi-Yahudi, dimasukkan ke dalam penjara-penjara namanya camp konsentrasi. Disitulah ada yang dibunuh, ada yang digas dan sebagainya, menimbulkan satu ketakutan bersama sehingga orang Yahudi mulai berbondong-bondong meninggalkan Eropa, terutama wilayah yang diduduki oleh Nazi Jerman. Filmnya banyak kalau tentang Israel ini. Ini yang kemudian dikenal dengan konspirasi Holocaust. Sudah banyak orang yang meneliti ke tempat-tempat camp konsentrasi itu, di Dachau, di Auschwitz, di banyak tempat di Polandia juga, itu mengukur kapasitas seandainya ruangan itu diisi penuh dengan manusia Yahudi, kemudian digas, kemudian jenazahnya itu dibakar, setiap hari bekerja terus asumsinya, maka mereka menemukan dari seluruh camp konsentrasi itu maksimum bekerja 3 tahun terakhir Perang Dunia Kedua, ya, maksimum hanya bisa membunuh tidak lebih dari 200.000 orang kapasitas secara teoritis. Jadi diukur itu ruangan, jarak, mesin, alat pembakar, alat gegasnya, dengan asumsi semua running 24/7, 24 jam 7 hari sepekan. Diteliti sedemikian rupa. Ada di buku Keith Whiteland, diputar terus, tidak ada break-breaknya sampai dengan Nazi itu kalah perang. Kesimpulannya tidak lebih dari 200.000 orang yang bisa dibunuh secara sistematis. Tetapi laporan dari sekutu yang menemukan tempat-tempat di Amerika Serikat, Inggris yang menemukan kamp konsentrasi, keluar angka fantastis 4 juta orang mati. Dari 200.000, 4 juta itu angkanya hebat. Nah, dari situlah kemudian mereka bisa mendesak klausul yang ketiga, yaitu klausul segeralah bangsa Yahudi ini mendapatkan hak untuk mendirikan satu negara. Karena satu-satunya tempat setelah Perang Dunia Kedua itu yang dianggap tidak bertuhan, kalau yang lain punya orang-orangnya, punya suara, adalah Palestina. Itulah yang kemudian keluar dari Partition Plan tahun 1947, ya. Berdiri tahun 1948, 1 tahun setelah rencana itu, cepat sekali eksekusinya. Begitu PBB mengatakan Palestina kita bagi 2, tapi bagi 2-nya tidak 50-50, nah, tidak 50-50, dibagi 2-nya, ya. Ini ada angkanya sebentar, saya loncat dulu. Nah, ini angkanya yang bawah ini. 1917 perbandingan Yahudi dengan Muslim yang ada di Palestina itu 60.000 dibanding sekitar 600.000. Angkanya saya bulatkan, tidak persis angkanya seperti itu, 1:10 kurang lebih. Tahun 1947 berarti 30 tahun, selang 30 tahun, ya, yang Yahudinya naik menjadi 608.000, sedangkan
Muslim yang ada di Palestina naik menjadi 1,2 juta. Kalau dilihat dari segi angka absolut, sepertinya tetap mayoritas kan. Tapi kalau kita teliti lebih baik lagi, dari 1 banding 10 berubah menjadi 1:2. Ya. Jadi kaum muslimin hanya naik 2 kali, sedangkan orang-orang Yahudi di Palestina itu dalam 30 tahun naiknya 10 kali. Bedanya lagi pertumbuhan ini, kalau kaum muslimin orang-orang setempat, yang 608.000 itu banyak yang kemudian lari dari berbagai tempat yang lain. Nah, ketika mereka datang ke wilayah Palestina, terutama yang dari Eropa, itu membawa persenjataan X atau surplus dari Jerman yang waktu itu kalah perang. Jadi ketika perang tahun 1949, setahun setelah berdirinya Israel, kita perhatikan mesin-mesin perang Jerman itu bergerak lagi. Sebagian tank baja, pesawat terbang Messerschmitt dan sebagainya itu, Tiger 3 dan sebagainya itu bisa dikeluarkan, dan senjata-senjata kecil yang lain. Tapi saya loncat-loncat sedikit. Balik lagi ke sini, ya. Eksperimen selama kurang lebih 30 tahun itu, setelah Perang Dunia ke-1 sampai dengan Perang Dunia ke-2, berupa kibbutz. Nah, yang perlu diketahui, kibbutz itu semacam kampung-kampung percontohan. Jadi dibuat kampung percontohan, orang-orang Yahudi ditempatkan di situ, disupport dana oleh pergerakan Zionisme ini. Kemudian kalau berhasil satu, dibuat lagi satu lagi, dibuat lagi satu lagi. Awalnya di pinggir-pinggir laut supaya gampang disuplainya, lama-lama makin ke tengah. Karena mereka tahu kalau hanya di pinggir-pinggir laut saja nanti mengulangi kejadian perang salib, di mana kemudian kaum muslimin bisa menyerang mereka, menjepit mereka. Jadi mereka maju ke tengah. Salah satu kota yang paling besar yang pernah mereka bangun di pinggir lautan itu, atau di pesisir itu, adalah Tel Aviv, dekat kota Yafa. Makanya menjadi ibu kota sementara mereka Tel Aviv, Yafo. Ya. Tapi target mereka tentu saja Yerusalem atau Zion. Zion itu istilah mereka untuk Yerusalem. Harza menambahkan, kalau kita itu soft seperti rencananya Rothschild, ya, yang bertahap-bertahap, maka akan lama dan justru akan membangkitkan perlawanan. Kita perlu cepat, berdiri negara itu cepat, dan kemudian langsung berkuasa. Jadi sistemnya sistem dadakan, bukan sistem yang bertahap. Oleh sebab itulah kemudian perlu katanya kedaulatan agar imigrasi itu masif dan terkendali. Ya. Dan sebagai penutup, fokus pada pengakuan hukum. Jadi menurut dia tidak perlu kita itu mendapatkan legitimasi atau mandat atau mendapatkan persetujuan dari Turki Utsmani. Nah, ketika kemudian Israel itu berdiri, hampir semua orang yang tidak percaya itu kaget karena ternyata bisa. Sebagaimana kaum muslimin yang menganggap tidak pernah akan ada negeri yang namanya Israel tiba-tiba berdiri. Setelah itu mereka masih saling sibuk dan saling saling hujat, saling menyalahkan. Sama ketika Al-Quds itu dikuasai oleh pasukan salib, banyak juga yang saling menyalah-nyalahkan. Ya. Ini sudah tidak zamannya lagi, tidak saatnya lagi kita saling menuding. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana Israel itu bisa dilenyapkan dari muka bumi. Karena dahulu mereka memaksakan keberadaannya di situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.